Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oegroseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oegroseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Oegroseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Tony RM mengaku hendak menyerah dan ogah jadi pengacara Peggy Setiawan lagi. Tak cuma itu, Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Usut punya usut, Tony mendadak ingin menyerah karena merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Arianto Sutadi penasihat ahli Kapolri yakin bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu.
Salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM mengaku akan mundur jadi pengacara mantan tersangka kasus Vina itu. Tony RM mengaku merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Tony RM dituduh sengaja menghalangi Peggy Setiawan untuk bertemu dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Peggy, ngelarang-larang Peggy, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Peggy Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Menanggapi hal itu, Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Peggy Setiawan. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak, ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya, masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman. Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Terbongkar alasan Peggy Setiawan tak mau bertemu dengan Deddy Mulyadi setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka. Ferry Herianto, utusan Deddy Mulyadi menyebut Peggy menolak bertemu lantaran sibuk. Saat itu, Peggy diundang untuk hadir di acara Deddy Mulyadi di rumahnya, Lembut Pakuan beberapa waktu lalu. Undangan tersebut juga diberikan ke sejumlah pejabat Peggy Setiawan Cianjur, Egy Ripra, sampai keluarga terpidana kasus Vina. Ferry bercerita Deddy Mulyadi sampai menyiapkan mobil untuk menjemput Peggy Setiawan dan keluarganya di Cirebon, Jawa Barat. Sayangnya, Peggy tak menghadiri undangan tersebut, hingga disimpulkan Ferry bahwa Peggy sedang sibuk. Namun hal itu dibantah oleh pengacara Peggy Setiawan, Sugianti. Sugianti mengatakan Peggy tidak hadir bukan karena sibuk tapi karena kondisinya masih sensitif. Yanti khawatir kebersamaan kliennya dengan Peggy Cianjur, Egy Ripra, dan keluarga terpidana kasus Vina Cirebon akan menjadi isu negatif di media sosial. Selain itu, terungkap ternyata undangan yang diberikan Deddy Mulyadi hanya untuk Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan. Rudi Irawan pun berinisiatif untuk mengajak keluarganya termasuk Peggy Setiawan. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Oey Groseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oey Groseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oey Groseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Oey Groseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Tony RM mengaku hendak menyerah dan ogah jadi pengacara Peggy Setiawan lagi. Tak cuma itu, Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Usut punya usut, Tony mendadak ingin menyerah karena merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya.
Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Arianto Sutadi penasihat ahli Kapolri yakin bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, sorry, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu. Salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM mengaku akan mundur jadi pengacara mantan tersangka kasus Vina itu. Tony RM mengaku merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Tony RM dituduh sengaja menghalangi Peggy Setiawan untuk bertemu dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Peggy, ngelarang-larang Peggy, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Peggy Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Menanggapi hal itu, Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Peggy Setiawan. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak, ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya, masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman.
Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Terbongkar alasan Peggy Setiawan tak mau bertemu dengan Deddy Mulyadi setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka. Ferry Herianto, utusan Deddy Mulyadi menyebut Peggy menolak bertemu lantaran sibuk. Saat itu, Peggy diundang untuk hadir di acara Deddy Mulyadi di rumahnya, Lembut Pakuan beberapa waktu lalu. Undangan tersebut juga diberikan ke sejumlah pejabat Peggy Setiawan Cianjur, Egy Ripra, sampai keluarga terpidana kasus Vina. Ferry bercerita Deddy Mulyadi sampai menyiapkan mobil untuk menjemput Peggy Setiawan dan keluarganya di Cirebon, Jawa Barat. Sayangnya, Peggy tak menghadiri undangan tersebut, hingga disimpulkan Ferry bahwa Peggy sedang sibuk. Namun hal itu dibantah oleh pengacara Peggy Setiawan, Sugianti. Sugianti mengatakan Peggy tidak hadir bukan karena sibuk tapi karena kondisinya masih sensitif. Yanti khawatir kebersamaan kliennya dengan Peggy Cianjur, Egy Ripra, dan keluarga terpidana kasus Vina Cirebon akan menjadi isu negatif di media sosial. Selain itu, terungkap ternyata undangan yang diberikan Deddy Mulyadi hanya untuk Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan. Rudi Irawan pun berinisiatif untuk mengajak keluarganya termasuk Peggy Setiawan. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Oegroseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oegroseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oegroseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Oegroseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Tony RM mengaku hendak menyerah dan ogah jadi pengacara Peggy Setiawan lagi. Tak cuma itu, Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Usut punya usut, Tony mendadak ingin menyerah karena merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya.
Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, yakin bahwa itu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, sorry, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu. Salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM, mengaku akan mundur jadi pengacara mantan tersangka kasus Vina itu. Tony RM mengaku merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Tony RM dituduh sengaja menghalangi Peggy Setiawan untuk bertemu dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Peggy, ngelarang-larang Peggy, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Peggy Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Menanggapi hal itu, Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Peggy Setiawan. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak, ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya, masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman. Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Terbongkar alasan Peggy Setiawan tak mau bertemu dengan Deddy Mulyadi setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka. Ferry Herianto, utusan Deddy Mulyadi, menyebut Peggy menolak bertemu lantaran sibuk. Saat itu, Peggy diundang untuk hadir di acara Deddy Mulyadi di rumahnya, Lembut Pakuan beberapa waktu lalu. Undangan tersebut juga diberikan ke sejumlah pejabat Peggy Setiawan Cianjur, Egy Ripra, sampai keluarga terpidana kasus Vina. Ferry bercerita Deddy Mulyadi sampai menyiapkan mobil untuk menjemput Peggy Setiawan dan keluarganya di Cirebon, Jawa Barat. Sayangnya, Peggy tak menghadiri undangan tersebut, hingga disimpulkan Ferry bahwa Peggy sedang sibuk. Namun hal itu dibantah oleh pengacara Peggy Setiawan, Sugianti. Sugianti mengatakan Peggy tidak hadir bukan karena sibuk tapi karena kondisinya masih sensitif. Yanti khawatir kebersamaan kliennya dengan Peggy Cianjur, Egy Ripra, dan keluarga terpidana kasus Vina Cirebon akan menjadi isu negatif di media sosial. Selain itu, terungkap ternyata undangan yang diberikan Deddy Mulyadi hanya untuk Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan. Rudi Irawan pun berinisiatif untuk mengajak keluarganya termasuk Peggy Setiawan.
Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oegroseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oegroseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Oegroseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Tony RM mengaku hendak menyerah dan ogah jadi pengacara Peggy Setiawan lagi. Tak cuma itu, Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Usut punya usut, Tony mendadak ingin menyerah karena merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Arianto Sutadi penasihat ahli Kapolri yakin bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu.
Salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM mengaku akan mundur jadi pengacara mantan tersangka kasus Vina itu. Tony RM mengaku merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Tony RM dituduh sengaja menghalangi Peggy Setiawan untuk bertemu dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Peggy, ngelarang-larang Peggy, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Peggy Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Menanggapi hal itu, Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Peggy Setiawan. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak, ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya, masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman. Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Terbongkar alasan Peggy Setiawan tak mau bertemu dengan Deddy Mulyadi setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka. Ferry Herianto, utusan Deddy Mulyadi menyebut Peggy menolak bertemu lantaran sibuk. Saat itu, Peggy diundang untuk hadir di acara Deddy Mulyadi di rumahnya, Lembut Pakuan beberapa waktu lalu. Undangan tersebut juga diberikan ke sejumlah pejabat Peggy Setiawan Cianjur, Egy Ripra, sampai keluarga terpidana kasus Vina. Ferry bercerita Deddy Mulyadi sampai menyiapkan mobil untuk menjemput Peggy Setiawan dan keluarganya di Cirebon, Jawa Barat. Sayangnya, Peggy tak menghadiri undangan tersebut, hingga disimpulkan Ferry bahwa Peggy sedang sibuk. Namun hal itu dibantah oleh pengacara Peggy Setiawan, Sugianti. Sugianti mengatakan Peggy tidak hadir bukan karena sibuk tapi karena kondisinya masih sensitif. Yanti khawatir kebersamaan kliennya dengan Peggy Cianjur, Egy Ripra, dan keluarga terpidana kasus Vina Cirebon akan menjadi isu negatif di media sosial. Selain itu, terungkap ternyata undangan yang diberikan Deddy Mulyadi hanya untuk Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan. Rudi Irawan pun berinisiatif untuk mengajak keluarganya termasuk Peggy Setiawan. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Koegroseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oegroseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oegroseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam merekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Oegroseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Tony RM mengaku hendak menyerah dan ogah jadi pengacara Peggy Setiawan lagi. Tak cuma itu, Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Usut punya usut, Tony mendadak ingin menyerah karena merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya.
Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Arianto Sutadi penasihat ahli Kapolri yakin bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu. Salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM mengaku akan mundur jadi pengacara mantan tersangka kasus Vina itu. Tony RM mengaku merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Tony RM dituduh sengaja menghalangi Peggy Setiawan untuk bertemu dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Peggy, ngelarang-larang Peggy, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Peggy Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Menanggapi hal itu, Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Peggy Setiawan. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak, ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya, masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman.
Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Terbongkar alasan Peggy Setiawan tak mau bertemu dengan Deddy Mulyadi setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka. Ferry Herianto, utusan Deddy Mulyadi menyebut Peggy menolak bertemu lantaran sibuk. Saat itu, Peggy diundang untuk hadir di acara Deddy Mulyadi di rumahnya, Lembut Pakuan beberapa waktu lalu. Undangan tersebut juga diberikan ke sejumlah pejabat Peggy Setiawan Cianjur, Egy Ripra, sampai keluarga terpidana kasus Vina. Ferry bercerita Deddy Mulyadi sampai menyiapkan mobil untuk menjemput Peggy Setiawan dan keluarganya di Cirebon, Jawa Barat. Sayangnya, Peggy tak menghadiri undangan tersebut, hingga disimpulkan Ferry bahwa Peggy sedang sibuk. Namun hal itu dibantah oleh pengacara Peggy Setiawan, Sugianti. Sugianti mengatakan Peggy tidak hadir bukan karena sibuk tapi karena kondisinya masih sensitif. Yanti khawatir kebersamaan kliennya dengan Peggy Cianjur, Egy Ripra, dan keluarga terpidana kasus Vina Cirebon akan menjadi isu negatif di media sosial. Selain itu, terungkap ternyata undangan yang diberikan Deddy Mulyadi hanya untuk Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan. Rudi Irawan pun berinisiatif untuk mengajak keluarganya termasuk Peggy Setiawan. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Oegroseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oegroseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oegroseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam merekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Oegroseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Tony RM mengaku hendak menyerah dan ogah jadi pengacara Peggy Setiawan lagi. Tak cuma itu, Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Usut punya usut, Tony mendadak ingin menyerah karena merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya.
Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, yakin bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu. Salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM, mengaku akan mundur jadi pengacara mantan tersangka kasus Vina itu. Tony RM mengaku merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Tony RM dituduh sengaja menghalangi Peggy Setiawan untuk bertemu dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Peggy, ngelarang-larang Peggy, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Peggy Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Menanggapi hal itu, Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Peggy Setiawan. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak, ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya, masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman. Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Terbongkar alasan Peggy Setiawan tak mau bertemu dengan Deddy Mulyadi setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka. Ferry Herianto, utusan Deddy Mulyadi, menyebut Peggy menolak bertemu lantaran sibuk. Saat itu, Peggy diundang untuk hadir di acara Deddy Mulyadi di rumahnya, Lembut Pakuan beberapa waktu lalu. Undangan tersebut juga diberikan ke sejumlah pejabat Peggy Setiawan Cianjur, Egy Ripra, sampai keluarga terpidana kasus Vina. Ferry bercerita Deddy Mulyadi sampai menyiapkan mobil untuk menjemput Peggy Setiawan dan keluarganya di Cirebon, Jawa Barat. Sayangnya, Peggy tak menghadiri undangan tersebut, hingga disimpulkan Ferry bahwa Peggy sedang sibuk. Namun hal itu dibantah oleh pengacara Peggy Setiawan, Sugianti. Sugianti mengatakan Peggy tidak hadir bukan karena sibuk tapi karena kondisinya masih sensitif. Yanti khawatir kebersamaan kliennya dengan Peggy Cianjur, Egy Ripra, dan keluarga terpidana kasus Vina Cirebon akan menjadi isu negatif di media sosial. Selain itu, terungkap ternyata undangan yang diberikan Deddy Mulyadi hanya untuk Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan. Rudi Irawan pun berinisiatif untuk mengajak keluarganya termasuk Peggy Setiawan.
Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oey Groseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oey Groseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oey Groseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Oey Groseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Tony RM mengaku hendak menyerah dan ogah jadi pengacara Peggy Setiawan lagi. Tak cuma itu, Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Usut punya usut, Tony mendadak ingin menyerah karena merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Arianto Sutadi penasihat ahli Kapolri yakin bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu.
Salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM mengaku akan mundur jadi pengacara mantan tersangka kasus Vina itu. Tony RM mengaku merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Tony RM dituduh sengaja menghalangi Peggy Setiawan untuk bertemu dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Peggy, ngelarang-larang Peggy, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Peggy Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Menanggapi hal itu, Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Peggy Setiawan. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak, ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya, masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman. Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Terbongkar alasan Peggy Setiawan tak mau bertemu dengan Deddy Mulyadi setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka. Ferry Herianto, utusan Deddy Mulyadi menyebut Peggy menolak bertemu lantaran sibuk. Saat itu, Peggy diundang untuk hadir di acara Deddy Mulyadi di rumahnya, Lembut Pakuan beberapa waktu lalu. Undangan tersebut juga diberikan ke sejumlah pejabat Peggy Setiawan Cianjur, Egy Ripra, sampai keluarga terpidana kasus Vina. Ferry bercerita Deddy Mulyadi sampai menyiapkan mobil untuk menjemput Peggy Setiawan dan keluarganya di Cirebon, Jawa Barat. Sayangnya, Peggy tak menghadiri undangan tersebut, hingga disimpulkan Ferry bahwa Peggy sedang sibuk. Namun hal itu dibantah oleh pengacara Peggy Setiawan, Sugianti. Sugianti mengatakan Peggy tidak hadir bukan karena sibuk tapi karena kondisinya masih sensitif. Yanti khawatir kebersamaan kliennya dengan Peggy Cianjur, Egy Ripra, dan keluarga terpidana kasus Vina Cirebon akan menjadi isu negatif di media sosial. Selain itu, terungkap ternyata undangan yang diberikan Deddy Mulyadi hanya untuk Rudy Irawan, ayah Peggy Setiawan. Rudy Irawan pun berinisiatif untuk mengajak keluarganya termasuk Peggy Setiawan. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Oey Groseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oey Groseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oey Groseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Oey Groseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Tony RM mengaku hendak menyerah dan ogah jadi pengacara Peggy Setiawan lagi. Tak cuma itu, Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Usut punya usut, Tony mendadak ingin menyerah karena merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya.
Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Arianto Sutadi penasihat ahli Kapolri yakin bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu. Salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM mengaku akan mundur jadi pengacara mantan tersangka kasus Vina itu. Tony RM mengaku merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Tony RM dituduh sengaja menghalangi Peggy Setiawan untuk bertemu dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Peggy, ngelarang-larang Peggy, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Peggy Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Menanggapi hal itu, Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Peggy Setiawan. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak, ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya, masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman.
Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Terbongkar alasan Peggy Setiawan tak mau bertemu dengan Deddy Mulyadi setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka. Ferry Herianto, utusan Deddy Mulyadi menyebut Peggy menolak bertemu lantaran sibuk. Saat itu, Peggy diundang untuk hadir di acara Deddy Mulyadi di rumahnya, Lembut Pakuan beberapa waktu lalu. Undangan tersebut juga diberikan ke sejumlah pejabat Peggy Setiawan Cianjur, Egy Ripra, sampai keluarga terpidana kasus Vina. Ferry bercerita Deddy Mulyadi sampai menyiapkan mobil untuk menjemput Peggy Setiawan dan keluarganya di Cirebon, Jawa Barat. Sayangnya, Peggy tak menghadiri undangan tersebut, hingga disimpulkan Ferry bahwa Peggy sedang sibuk. Namun hal itu dibantah oleh pengacara Peggy Setiawan, Sugianti. Sugianti mengatakan Peggy tidak hadir bukan karena sibuk tapi karena kondisinya masih sensitif. Yanti khawatir kebersamaan kliennya dengan Peggy Cianjur, Egy Ripra, dan keluarga terpidana kasus Vina Cirebon akan menjadi isu negatif di media sosial. Selain itu, terungkap ternyata undangan yang diberikan Deddy Mulyadi hanya untuk Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan. Rudi Irawan pun berinisiatif untuk mengajak keluarganya termasuk Peggy Setiawan. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Oey Groseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oey Groseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oey Groseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Oey Groseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Tony RM mengaku hendak menyerah dan ogah jadi pengacara Peggy Setiawan lagi. Tak cuma itu, Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Usut punya usut, Tony mendadak ingin menyerah karena merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya.
Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, yakin bahwa itu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu. Salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM, mengaku akan mundur jadi pengacara mantan tersangka kasus Vina itu. Tony RM mengaku merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Tony RM dituduh sengaja menghalangi Peggy Setiawan untuk bertemu dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Peggy, ngelarang-larang Peggy, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Peggy Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Menanggapi hal itu, Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Peggy Setiawan. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak, ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya, masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman. Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Terbongkar alasan Peggy Setiawan tak mau bertemu dengan Deddy Mulyadi setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka. Ferry Herianto, utusan Deddy Mulyadi, menyebut Peggy menolak bertemu lantaran sibuk. Saat itu, Peggy diundang untuk hadir di acara Deddy Mulyadi di rumahnya, Lembut Pakuan beberapa waktu lalu. Undangan tersebut juga diberikan ke sejumlah pejabat Peggy Setiawan Cianjur, Egy Ripra, sampai keluarga terpidana kasus Vina. Ferry bercerita Deddy Mulyadi sampai menyiapkan mobil untuk menjemput Peggy Setiawan dan keluarganya di Cirebon, Jawa Barat. Sayangnya, Peggy tak menghadiri undangan tersebut, hingga disimpulkan Ferry bahwa Peggy sedang sibuk. Namun hal itu dibantah oleh pengacara Peggy Setiawan, Sugianti. Sugianti mengatakan Peggy tidak hadir bukan karena sibuk tapi karena kondisinya masih sensitif. Yanti khawatir kebersamaan kliennya dengan Peggy Cianjur, Egy Ripra, dan keluarga terpidana kasus Vina Cirebon akan menjadi isu negatif di media sosial. Selain itu, terungkap ternyata undangan yang diberikan Deddy Mulyadi hanya untuk Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan. Rudi Irawan pun berinisiatif untuk mengajak keluarganya termasuk Peggy Setiawan.
Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oe Groseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oe Groseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oe Groseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Oe Groseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Tony RM mengaku hendak menyerah dan ogah jadi pengacara Peggy Setiawan lagi. Tak cuma itu, Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Usut punya usut, Tony mendadak ingin menyerah karena merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Arianto Sutadi penasihat ahli Kapolri yakin bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu.
Salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM mengaku akan mundur jadi pengacara mantan tersangka kasus Vina itu. Tony RM mengaku merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Tony RM dituduh sengaja menghalangi Peggy Setiawan untuk bertemu dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Peggy, ngelarang-larang Peggy, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Peggy Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Menanggapi hal itu, Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Peggy Setiawan. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak, ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya, masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman. Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Terbongkar alasan Peggy Setiawan tak mau bertemu dengan Deddy Mulyadi setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka. Ferry Herianto, utusan Deddy Mulyadi menyebut Peggy menolak bertemu lantaran sibuk. Saat itu, Peggy diundang untuk hadir di acara Deddy Mulyadi di rumahnya, Lembut Pakuan beberapa waktu lalu. Undangan tersebut juga diberikan ke sejumlah pejabat Peggy Setiawan Cianjur, Egy Ripra, sampai keluarga terpidana kasus Vina. Ferry bercerita Deddy Mulyadi sampai menyiapkan mobil untuk menjemput Peggy Setiawan dan keluarganya di Cirebon, Jawa Barat. Sayangnya, Peggy tak menghadiri undangan tersebut, hingga disimpulkan Ferry bahwa Peggy sedang sibuk. Namun hal itu dibantah oleh pengacara Peggy Setiawan, Sugianti. Sugianti mengatakan Peggy tidak hadir bukan karena sibuk tapi karena kondisinya masih sensitif. Yanti khawatir kebersamaan kliennya dengan Peggy Cianjur, Egy Ripra, dan keluarga terpidana kasus Vina Cirebon akan menjadi isu negatif di media sosial. Selain itu, terungkap ternyata undangan yang diberikan Deddy Mulyadi hanya untuk Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan. Rudi Irawan pun berinisiatif untuk mengajak keluarganya termasuk Peggy Setiawan. Membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Oegroseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oegroseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oegroseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam merekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Oegroseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Tony RM mengaku hendak menyerah dan ogah jadi pengacara Peggy Setiawan lagi. Tak cuma itu, Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Usut punya usut, Tony mendadak ingin menyerah karena merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi.
Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Arianto Sutadi penasihat ahli Kapolri yakin bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu. Salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM mengaku akan mundur jadi pengacara mantan tersangka kasus Vina itu. Tony RM mengaku merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Tony RM dituduh sengaja menghalangi Peggy Setiawan untuk bertemu dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Peggy, ngelarang-larang Peggy, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Peggy Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Menanggapi hal itu, Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Peggy Setiawan. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak, ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya, masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman. Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Terbongkar alasan Peggy Setiawan tak mau bertemu dengan Deddy Mulyadi setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka. Ferry Herianto, utusan Deddy Mulyadi menyebut Peggy menolak bertemu lantaran sibuk.
Saat itu, Peggy diundang untuk hadir di acara Deddy Mulyadi di rumahnya, Lembut Pakuan beberapa waktu lalu. Undangan tersebut juga diberikan ke sejumlah pejabat Peggy Setiawan Cianjur, Egy Ripra, sampai keluarga terpidana kasus Vina. Ferry bercerita Deddy Mulyadi sampai menyiapkan mobil untuk menjemput Peggy Setiawan dan keluarganya di Cirebon, Jawa Barat. Sayangnya, Peggy tak menghadiri undangan tersebut, hingga disimpulkan Ferry bahwa Peggy sedang sibuk. Namun hal itu dibantah oleh pengacara Peggy Setiawan, Sugianti. Sugianti mengatakan Peggy tidak hadir bukan karena sibuk tapi karena kondisinya masih sensitif. Yanti khawatir kebersamaan kliennya dengan Peggy Cianjur, Egy Ripra, dan keluarga terpidana kasus Vina Cirebon akan menjadi isu negatif di media sosial. Selain itu, terungkap ternyata undangan yang diberikan Deddy Mulyadi hanya untuk Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan. Rudi Irawan pun berinisiatif untuk mengajak keluarganya termasuk Peggy Setiawan. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Oey Groseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oey Groseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oey Groseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Oey Groseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Tony RM mengaku hendak menyerah dan ogah jadi pengacara Peggy Setiawan lagi. Tak cuma itu, Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Usut punya usut, Tony mendadak ingin menyerah karena merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya.
Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, yakin bahwa itu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu. Salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM, mengaku akan mundur jadi pengacara mantan tersangka kasus Vina itu. Tony RM mengaku merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Tony RM dituduh sengaja menghalangi Peggy Setiawan untuk bertemu dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Peggy, ngelarang-larang Peggy, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Peggy Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Menanggapi hal itu, Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Peggy Setiawan. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak, ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya, masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman. Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Terbongkar alasan Peggy Setiawan tak mau bertemu dengan Deddy Mulyadi setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka. Ferry Herianto, utusan Deddy Mulyadi, menyebut Peggy menolak bertemu lantaran sibuk. Saat itu, Peggy diundang untuk hadir di acara Deddy Mulyadi di rumahnya, Lembut Pakuan beberapa waktu lalu. Undangan tersebut juga diberikan ke sejumlah pejabat Peggy Setiawan Cianjur, Egy Ripra, sampai keluarga terpidana kasus Vina. Ferry bercerita Deddy Mulyadi sampai menyiapkan mobil untuk menjemput Peggy Setiawan dan keluarganya di Cirebon, Jawa Barat. Sayangnya, Peggy tak menghadiri undangan tersebut, hingga disimpulkan Ferry bahwa Peggy sedang sibuk. Namun hal itu dibantah oleh pengacara Peggy Setiawan, Sugianti. Sugianti mengatakan Peggy tidak hadir bukan karena sibuk tapi karena kondisinya masih sensitif. Yanti khawatir kebersamaan kliennya dengan Peggy Cianjur, Egy Ripra, dan keluarga terpidana kasus Vina Cirebon akan menjadi isu negatif di media sosial. Selain itu, terungkap ternyata undangan yang diberikan Deddy Mulyadi hanya untuk Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan. Rudi Irawan pun berinisiatif untuk mengajak keluarganya termasuk Peggy Setiawan.
Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oey Groseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oey Groseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oey Groseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Oey Groseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Tony RM mengaku hendak menyerah dan ogah jadi pengacara Peggy Setiawan lagi. Tak cuma itu, Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Usut punya usut, Tony mendadak ingin menyerah karena merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Arianto Sutadi penasihat ahli Kapolri yakin bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu.
Salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM mengaku akan mundur jadi pengacara mantan tersangka kasus Vina itu. Tony RM mengaku merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Tony RM dituduh sengaja menghalangi Peggy Setiawan untuk bertemu dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Peggy, ngelarang-larang Peggy, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Peggy Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Menanggapi hal itu, Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Peggy Setiawan. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya, masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman. Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Terbongkar alasan Peggy Setiawan tak mau bertemu dengan Deddy Mulyadi setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka. Ferry Herianto, utusan Deddy Mulyadi menyebut Peggy menolak bertemu lantaran sibuk. Saat itu, Peggy diundang untuk hadir di acara Deddy Mulyadi di rumahnya, Lembut Pakuan beberapa waktu lalu. Undangan tersebut juga diberikan ke sejumlah pejabat Peggy Setiawan Cianjur, Egy Ripra, sampai keluarga terpidana kasus Vina. Ferry bercerita Deddy Mulyadi sampai menyiapkan mobil untuk menjemput Peggy Setiawan dan keluarganya di Cirebon, Jawa Barat. Sayangnya, Peggy tak menghadiri undangan tersebut, hingga disimpulkan Ferry bahwa Peggy sedang sibuk. Namun hal itu dibantah oleh pengacara Peggy Setiawan, Sugianti. Sugianti mengatakan Peggy tidak hadir bukan karena sibuk tapi karena kondisinya masih sensitif. Yanti khawatir kebersamaan kliennya dengan Peggy Cianjur, Egy Ripra, dan keluarga terpidana kasus Vina Cirebon akan menjadi isu negatif di media sosial. Selain itu, terungkap ternyata undangan yang diberikan Deddy Mulyadi hanya untuk Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan. Rudi Irawan pun berinisiatif untuk mengajak keluarganya termasuk Peggy Setiawan. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Oey Groseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oey Groseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oey Groseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Oey Groseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Tony RM mengaku hendak menyerah dan ogah jadi pengacara Peggy Setiawan lagi. Tak cuma itu, Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Usut punya usut, Tony mendadak ingin menyerah karena merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya.
Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Arianto Sutadi penasihat ahli Kapolri yakin bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu. Salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM mengaku akan mundur jadi pengacara mantan tersangka kasus Vina itu. Tony RM mengaku merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Tony RM dituduh sengaja menghalangi Peggy Setiawan untuk bertemu dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Peggy, ngelarang-larang Peggy, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Peggy Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Menanggapi hal itu, Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Peggy Setiawan. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak, ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya, masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman.
Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Terbongkar alasan Peggy Setiawan tak mau bertemu dengan Deddy Mulyadi setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka. Ferry Herianto, utusan Deddy Mulyadi menyebut Peggy menolak bertemu lantaran sibuk. Saat itu, Peggy diundang untuk hadir di acara Deddy Mulyadi di rumahnya, Lembut Pakuan beberapa waktu lalu. Undangan tersebut juga diberikan ke sejumlah pejabat Peggy Setiawan Cianjur, Egy Ripra, sampai keluarga terpidana kasus Vina. Ferry bercerita Deddy Mulyadi sampai menyiapkan mobil untuk menjemput Peggy Setiawan dan keluarganya di Cirebon, Jawa Barat. Sayangnya, Peggy tak menghadiri undangan tersebut, hingga disimpulkan Ferry bahwa Peggy sedang sibuk. Namun hal itu dibantah oleh pengacara Peggy Setiawan, Sugianti. Sugianti mengatakan Peggy tidak hadir bukan karena sibuk tapi karena kondisinya masih sensitif. Yanti khawatir kebersamaan kliennya dengan Peggy Cianjur, Egy Ripra, dan keluarga terpidana kasus Vina Cirebon akan menjadi isu negatif di media sosial. Selain itu, terungkap ternyata undangan yang diberikan Deddy Mulyadi hanya untuk Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan. Rudi Irawan pun berinisiatif untuk mengajak keluarganya termasuk Peggy Setiawan. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Oegroseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oegroseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oegroseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Oegroseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Tony RM mengaku hendak menyerah dan ogah jadi pengacara Peggy Setiawan lagi. Tak cuma itu, Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Usut punya usut, Tony mendadak ingin menyerah karena merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya.
Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, yakin bahwa itu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, sorry, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu. Salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM, mengaku akan mundur jadi pengacara mantan tersangka kasus Vina itu. Tony RM mengaku merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Tony RM dituduh sengaja menghalangi Peggy Setiawan untuk bertemu dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Peggy, ngelarang-larang Peggy, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Peggy Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Menanggapi hal itu, Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Peggy Setiawan. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak, ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya, masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman. Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Terbongkar alasan Peggy Setiawan tak mau bertemu dengan Deddy Mulyadi setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka. Ferry Herianto, utusan Deddy Mulyadi, menyebut Peggy menolak bertemu lantaran sibuk. Saat itu, Peggy diundang untuk hadir di acara Deddy Mulyadi di rumahnya, Lembut Pakuan beberapa waktu lalu. Undangan tersebut juga diberikan ke sejumlah pejabat Peggy Setiawan Cianjur, Egy Ripra, sampai keluarga terpidana kasus Vina. Ferry bercerita Deddy Mulyadi sampai menyiapkan mobil untuk menjemput Peggy Setiawan dan keluarganya di Cirebon, Jawa Barat. Sayangnya, Peggy tak menghadiri undangan tersebut, hingga disimpulkan Ferry bahwa Peggy sedang sibuk. Namun hal itu dibantah oleh pengacara Peggy Setiawan, Sugianti. Sugianti mengatakan Peggy tidak hadir bukan karena sibuk tapi karena kondisinya masih sensitif. Yanti khawatir kebersamaan kliennya dengan Peggy Cianjur, Egy Ripra, dan keluarga terpidana kasus Vina Cirebon akan menjadi isu negatif di media sosial. Selain itu, terungkap ternyata undangan yang diberikan Deddy Mulyadi hanya untuk Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan. Rudi Irawan pun berinisiatif untuk mengajak keluarganya termasuk Peggy Setiawan.
Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oegroseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oegroseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam merekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Oegroseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Tony RM mengaku hendak menyerah dan ogah jadi pengacara Peggy Setiawan lagi. Tak cuma itu, Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Usut punya usut, Tony mendadak ingin menyerah karena merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Arianto Sutadi penasihat ahli Kapolri yakin bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu.
Salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM mengaku akan mundur jadi pengacara mantan tersangka kasus Vina itu. Tony RM mengaku merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Tony RM dituduh sengaja menghalangi Peggy Setiawan untuk bertemu dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Peggy, ngelarang-larang Peggy, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Peggy Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Menanggapi hal itu, Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Peggy Setiawan. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak, ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya, masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman. Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Terbongkar alasan Peggy Setiawan tak mau bertemu dengan Deddy Mulyadi setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka. Ferry Herianto, utusan Deddy Mulyadi menyebut Peggy menolak bertemu lantaran sibuk. Saat itu, Peggy diundang untuk hadir di acara Deddy Mulyadi di rumahnya, Lembut Pakuan beberapa waktu lalu. Undangan tersebut juga diberikan ke sejumlah pejabat Peggy Setiawan Cianjur, Egy Ripra, sampai keluarga terpidana kasus Vina. Ferry bercerita Deddy Mulyadi sampai menyiapkan mobil untuk menjemput Peggy Setiawan dan keluarganya di Cirebon, Jawa Barat. Sayangnya, Peggy tak menghadiri undangan tersebut, hingga disimpulkan Ferry bahwa Peggy sedang sibuk. Namun hal itu dibantah oleh pengacara Peggy Setiawan, Sugianti. Sugianti mengatakan Peggy tidak hadir bukan karena sibuk tapi karena kondisinya masih sensitif. Yanti khawatir kebersamaan kliennya dengan Peggy Cianjur, Egy Ripra, dan keluarga terpidana kasus Vina Cirebon akan menjadi isu negatif di media sosial. Selain itu, terungkap ternyata undangan yang diberikan Deddy Mulyadi hanya untuk Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan. Rudi Irawan pun berinisiatif untuk mengajak keluarganya termasuk Peggy Setiawan. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Oey Groseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oey Groseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oey Groseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam merekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Oey Groseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Tony RM mengaku hendak menyerah dan ogah jadi pengacara Peggy Setiawan lagi. Tak cuma itu, Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Usut punya usut, Tony mendadak ingin menyerah karena merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya.
Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Arianto Sutadi penasihat ahli Kapolri yakin bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudian ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu. Salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM mengaku akan mundur jadi pengacara mantan tersangka kasus Vina itu. Tony RM mengaku merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Tony RM dituduh sengaja menghalangi Peggy Setiawan untuk bertemu dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Peggy, ngelarang-larang Peggy, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Peggy Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Menanggapi hal itu, Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Peggy Setiawan. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak, ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya, masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman.
Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Terbongkar alasan Peggy Setiawan tak mau bertemu dengan Deddy Mulyadi setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka. Ferry Herianto, utusan Deddy Mulyadi menyebut Peggy menolak bertemu lantaran sibuk. Saat itu, Peggy diundang untuk hadir di acara Deddy Mulyadi di rumahnya, Lembut Pakuan beberapa waktu lalu. Undangan tersebut juga diberikan ke sejumlah pejabat Peggy Setiawan Cianjur, Egy Ripra, sampai keluarga terpidana kasus Vina. Ferry bercerita Deddy Mulyadi sampai menyiapkan mobil untuk menjemput Peggy Setiawan dan keluarganya di Cirebon, Jawa Barat. Sayangnya, Peggy tak menghadiri undangan tersebut, hingga disimpulkan Ferry bahwa Peggy sedang sibuk. Namun hal itu dibantah oleh pengacara Peggy Setiawan, Sugianti. Sugianti mengatakan Peggy tidak hadir bukan karena sibuk tapi karena kondisinya masih sensitif. Yanti khawatir kebersamaan kliennya dengan Peggy Cianjur, Egy Ripra, dan keluarga terpidana kasus Vina Cirebon akan menjadi isu negatif di media sosial. Selain itu, terungkap ternyata undangan yang diberikan Deddy Mulyadi hanya untuk Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan. Rudi Irawan pun berinisiatif untuk mengajak keluarganya termasuk Peggy Setiawan. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Oey Groseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oey Groseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oey Groseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Oey Groseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Tony RM mengaku hendak menyerah dan ogah jadi pengacara Peggy Setiawan lagi. Tak cuma itu, Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Usut punya usut, Tony mendadak ingin menyerah karena merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya.
Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, yakin bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu. Salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM, mengaku akan mundur jadi pengacara mantan tersangka kasus Vina itu. Tony RM mengaku merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Tony RM dituduh sengaja menghalangi Peggy Setiawan untuk bertemu dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Peggy, ngelarang-larang Peggy, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Peggy Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Menanggapi hal itu, Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Peggy Setiawan. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak, ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya, masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman. Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Terbongkar alasan Peggy Setiawan tak mau bertemu dengan Deddy Mulyadi setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka. Ferry Herianto, utusan Deddy Mulyadi, menyebut Peggy menolak bertemu lantaran sibuk. Saat itu, Peggy diundang untuk hadir di acara Deddy Mulyadi di rumahnya, Lembut Pakuan beberapa waktu lalu. Undangan tersebut juga diberikan ke sejumlah pejabat Peggy Setiawan Cianjur, Egy Ripra, sampai keluarga terpidana kasus Vina. Ferry bercerita Deddy Mulyadi sampai menyiapkan mobil untuk menjemput Peggy Setiawan dan keluarganya di Cirebon, Jawa Barat. Sayangnya, Peggy tak menghadiri undangan tersebut, hingga disimpulkan Ferry bahwa Peggy sedang sibuk. Namun hal itu dibantah oleh pengacara Peggy Setiawan, Sugianti. Sugianti mengatakan Peggy tidak hadir bukan karena sibuk tapi karena kondisinya masih sensitif. Yanti khawatir kebersamaan kliennya dengan Peggy Cianjur, Egy Ripra, dan keluarga terpidana kasus Vina Cirebon akan menjadi isu negatif di media sosial. Selain itu, terungkap ternyata undangan yang diberikan Deddy Mulyadi hanya untuk Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan. Rudi Irawan pun berinisiatif untuk mengajak keluarganya termasuk Peggy Setiawan.
Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oey Groseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oey Groseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oey Groseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam merekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Oey Groseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Tony RM mengaku hendak menyerah dan ogah jadi pengacara Peggy Setiawan lagi. Tak cuma itu, Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Usut punya usut, Tony mendadak ingin menyerah karena merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Arianto Sutadi penasihat ahli Kapolri yakin bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu.
Salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM mengaku akan mundur jadi pengacara mantan tersangka kasus Vina itu. Tony RM mengaku merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Tony RM dituduh sengaja menghalangi Peggy Setiawan untuk bertemu dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Peggy, ngelarang-larang Peggy, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Peggy Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Menanggapi hal itu, Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Peggy Setiawan. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya, masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman. Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Terbongkar alasan Peggy Setiawan tak mau bertemu dengan Deddy Mulyadi setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka. Ferry Herianto, utusan Deddy Mulyadi menyebut Peggy menolak bertemu lantaran sibuk. Saat itu, Peggy diundang untuk hadir di acara Deddy Mulyadi di rumahnya, Lembut Pakuan beberapa waktu lalu. Undangan tersebut juga diberikan ke sejumlah pejabat Peggy Setiawan Cianjur, Egy Ripra, sampai keluarga terpidana kasus Vina. Ferry bercerita Deddy Mulyadi sampai menyiapkan mobil untuk menjemput Peggy Setiawan dan keluarganya di Cirebon, Jawa Barat. Sayangnya, Peggy tak menghadiri undangan tersebut, hingga disimpulkan Ferry bahwa Peggy sedang sibuk. Namun hal itu dibantah oleh pengacara Peggy Setiawan, Sugianti. Sugianti mengatakan Peggy tidak hadir bukan karena sibuk tapi karena kondisinya masih sensitif. Yanti khawatir kebersamaan kliennya dengan Peggy Cianjur, Egy Ripra, dan keluarga terpidana kasus Vina Cirebon akan menjadi isu negatif di media sosial. Selain itu, terungkap ternyata undangan yang diberikan Deddy Mulyadi hanya untuk Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan. Rudi Irawan pun berinisiatif untuk mengajak keluarganya termasuk Peggy Setiawan. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Oey Groseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oey Groseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oey Groseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Oey Groseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Tony RM mengaku hendak menyerah dan ogah jadi pengacara Peggy Setiawan lagi. Tak cuma itu, Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Usut punya usut, Tony mendadak ingin menyerah karena merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya.
Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Arianto Sutadi penasihat ahli Kapolri yakin bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, sorry, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu. Salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM mengaku akan mundur jadi pengacara mantan tersangka kasus Vina itu. Tony RM mengaku merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Tony RM dituduh sengaja menghalangi Peggy Setiawan untuk bertemu dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Peggy, ngelarang-larang Peggy, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Peggy Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Menanggapi hal itu, Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Peggy Setiawan. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak, ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya, masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman.
Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Terbongkar alasan Peggy Setiawan tak mau bertemu dengan Deddy Mulyadi setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka. Ferry Herianto, utusan Deddy Mulyadi menyebut Peggy menolak bertemu lantaran sibuk. Saat itu, Peggy diundang untuk hadir di acara Deddy Mulyadi di rumahnya, Lembut Pakuan beberapa waktu lalu. Undangan tersebut juga diberikan ke sejumlah pejabat Peggy Setiawan Cianjur, Egy Ripra, sampai keluarga terpidana kasus Vina. Ferry bercerita Deddy Mulyadi sampai menyiapkan mobil untuk menjemput Peggy Setiawan dan keluarganya di Cirebon, Jawa Barat. Sayangnya, Peggy tak menghadiri undangan tersebut, hingga disimpulkan Ferry bahwa Peggy sedang sibuk. Namun hal itu dibantah oleh pengacara Peggy Setiawan, Sugianti. Sugianti mengatakan Peggy tidak hadir bukan karena sibuk tapi karena kondisinya masih sensitif. Yanti khawatir kebersamaan kliennya dengan Peggy Cianjur, Egy Ripra, dan keluarga terpidana kasus Vina Cirebon akan menjadi isu negatif di media sosial. Selain itu, terungkap ternyata undangan yang diberikan Deddy Mulyadi hanya untuk Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan. Rudi Irawan pun berinisiatif untuk mengajak keluarganya termasuk Peggy Setiawan. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Oey Groseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oey Groseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oey Groseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam merekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Oey Groseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Tony RM mengaku hendak menyerah dan ogah jadi pengacara Peggy Setiawan lagi. Tak cuma itu, Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Usut punya usut, Tony mendadak ingin menyerah karena merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya.
Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, yakin bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu. Salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM, mengaku akan mundur jadi pengacara mantan tersangka kasus Vina itu. Tony RM mengaku merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Tony RM dituduh sengaja menghalangi Peggy Setiawan untuk bertemu dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Peggy, ngelarang-larang Peggy, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Peggy Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Menanggapi hal itu, Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Peggy Setiawan. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak, ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya, masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman. Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Terbongkar alasan Peggy Setiawan tak mau bertemu dengan Deddy Mulyadi setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka. Ferry Herianto, utusan Deddy Mulyadi, menyebut Peggy menolak bertemu lantaran sibuk. Saat itu, Peggy diundang untuk hadir di acara Deddy Mulyadi di rumahnya, Lembut Pakuan beberapa waktu lalu. Undangan tersebut juga diberikan ke sejumlah pejabat Peggy Setiawan Cianjur, Egy Ripra, sampai keluarga terpidana kasus Vina. Ferry bercerita Deddy Mulyadi sampai menyiapkan mobil untuk menjemput Peggy Setiawan dan keluarganya di Cirebon, Jawa Barat. Sayangnya, Peggy tak menghadiri undangan tersebut, hingga disimpulkan Ferry bahwa Peggy sedang sibuk. Namun hal itu dibantah oleh pengacara Peggy Setiawan, Sugianti. Sugianti mengatakan Peggy tidak hadir bukan karena sibuk tapi karena kondisinya masih sensitif. Yanti khawatir kebersamaan kliennya dengan Peggy Cianjur, Egy Ripra, dan keluarga terpidana kasus Vina Cirebon akan menjadi isu negatif di media sosial. Selain itu, terungkap ternyata undangan yang diberikan Deddy Mulyadi hanya untuk Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan. Rudi Irawan pun berinisiatif untuk mengajak keluarganya termasuk Peggy Setiawan.
Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oegroseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oegroseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam merekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Oegroseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Tony RM mengaku hendak menyerah dan ogah jadi pengacara Peggy Setiawan lagi. Tak cuma itu, Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Usut punya usut, Tony mendadak ingin menyerah karena merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Arianto Sutadi penasihat ahli Kapolri yakin bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudian ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu.
Salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM mengaku akan mundur jadi pengacara mantan tersangka kasus Vina itu. Tony RM mengaku merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Tony RM dituduh sengaja menghalangi Peggy Setiawan untuk bertemu dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Peggy, ngelarang-larang Peggy, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Peggy Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Menanggapi hal itu, Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Peggy Setiawan. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak, ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya, masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman. Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Terbongkar alasan Peggy Setiawan tak mau bertemu dengan Deddy Mulyadi setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka. Ferry Herianto, utusan Deddy Mulyadi menyebut Peggy menolak bertemu lantaran sibuk. Saat itu, Peggy diundang untuk hadir di acara Deddy Mulyadi di rumahnya, Lembut Pakuan beberapa waktu lalu. Undangan tersebut juga diberikan ke sejumlah pejabat Peggy Setiawan Cianjur, Egy Ripra, sampai keluarga terpidana kasus Vina. Ferry bercerita Deddy Mulyadi sampai menyiapkan mobil untuk menjemput Peggy Setiawan dan keluarganya di Cirebon, Jawa Barat. Sayangnya, Peggy tak menghadiri undangan tersebut, hingga disimpulkan Ferry bahwa Peggy sedang sibuk. Namun hal itu dibantah oleh pengacara Peggy Setiawan, Sugianti. Sugianti mengatakan Peggy tidak hadir bukan karena sibuk tapi karena kondisinya masih sensitif. Yanti khawatir kebersamaan kliennya dengan Peggy Cianjur, Egy Ripra, dan keluarga terpidana kasus Vina Cirebon akan menjadi isu negatif di media sosial. Selain itu, terungkap ternyata undangan yang diberikan Deddy Mulyadi hanya untuk Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan. Rudi Irawan pun berinisiatif untuk mengajak keluarganya termasuk Peggy Setiawan. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Oey Groseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oey Groseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oey Groseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam merekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Oey Groseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Tony RM mengaku hendak menyerah dan ogah jadi pengacara Peggy Setiawan lagi. Tak cuma itu, Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Usut punya usut, Tony mendadak ingin menyerah karena merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya.
Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Arianto Sutadi penasihat ahli Kapolri yakin bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu. Salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM mengaku akan mundur jadi pengacara mantan tersangka kasus Vina itu. Tony RM mengaku merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Tony RM dituduh sengaja menghalangi Peggy Setiawan untuk bertemu dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Peggy, ngelarang-larang Peggy, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Peggy Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Menanggapi hal itu, Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Peggy Setiawan. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak, ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya, masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman.
Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Terbongkar alasan Peggy Setiawan tak mau bertemu dengan Deddy Mulyadi setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka. Ferry Herianto, utusan Deddy Mulyadi menyebut Peggy menolak bertemu lantaran sibuk. Saat itu, Peggy diundang untuk hadir di acara Deddy Mulyadi di rumahnya, Lembut Pakuan beberapa waktu lalu. Undangan tersebut juga diberikan ke sejumlah pejabat Peggy Setiawan Cianjur, Egy Ripra, sampai keluarga terpidana kasus Vina. Ferry bercerita Deddy Mulyadi sampai menyiapkan mobil untuk menjemput Peggy Setiawan dan keluarganya di Cirebon, Jawa Barat. Sayangnya, Peggy tak menghadiri undangan tersebut, hingga disimpulkan Ferry bahwa Peggy sedang sibuk. Namun hal itu dibantah oleh pengacara Peggy Setiawan, Sugianti. Sugianti mengatakan Peggy tidak hadir bukan karena sibuk tapi karena kondisinya masih sensitif. Yanti khawatir kebersamaan kliennya dengan Peggy Cianjur, Egy Ripra, dan keluarga terpidana kasus Vina Cirebon akan menjadi isu negatif di media sosial. Selain itu, terungkap ternyata undangan yang diberikan Deddy Mulyadi hanya untuk Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan. Rudi Irawan pun berinisiatif untuk mengajak keluarganya termasuk Peggy Setiawan. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Oey Groseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oey Groseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oey Groseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam merekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Oey Groseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Tony RM mengaku hendak menyerah dan ogah jadi pengacara Peggy Setiawan lagi. Tak cuma itu, Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Usut punya usut, Tony mendadak ingin menyerah karena merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya.
Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, yakin bahwa itu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu. Salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM, mengaku akan mundur jadi pengacara mantan tersangka kasus Vina itu. Tony RM mengaku merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Tony RM dituduh sengaja menghalangi Peggy Setiawan untuk bertemu dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Peggy, ngelarang-larang Peggy, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Peggy Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Menanggapi hal itu, Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Peggy Setiawan. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya, masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman. Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Terbongkar alasan Peggy Setiawan tak mau bertemu dengan Deddy Mulyadi setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka. Ferry Herianto, utusan Deddy Mulyadi, menyebut Peggy menolak bertemu lantaran sibuk. Saat itu, Peggy diundang untuk hadir di acara Deddy Mulyadi di rumahnya, Lembut Pakuan beberapa waktu lalu. Undangan tersebut juga diberikan ke sejumlah pejabat Peggy Setiawan Cianjur, Egy Ripra, sampai keluarga terpidana kasus Vina. Ferry bercerita Deddy Mulyadi sampai menyiapkan mobil untuk menjemput Peggy Setiawan dan keluarganya di Cirebon, Jawa Barat. Sayangnya, Peggy tak menghadiri undangan tersebut, hingga disimpulkan Ferry bahwa Peggy sedang sibuk. Namun hal itu dibantah oleh pengacara Peggy Setiawan, Sugianti. Sugianti mengatakan Peggy tidak hadir bukan karena sibuk tapi karena kondisinya masih sensitif. Yanti khawatir kebersamaan kliennya dengan Peggy Cianjur, Egy Ripra, dan keluarga terpidana kasus Vina Cirebon akan menjadi isu negatif di media sosial. Selain itu, terungkap ternyata undangan yang diberikan Deddy Mulyadi hanya untuk Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan. Rudi Irawan pun berinisiatif untuk mengajak keluarganya termasuk Peggy Setiawan.
Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oegroseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oegroseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Oegroseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Tony RM mengaku hendak menyerah dan ogah jadi pengacara Peggy Setiawan lagi. Tak cuma itu, Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Usut punya usut, Tony mendadak ingin menyerah karena merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Arianto Sutadi penasihat ahli Kapolri yakin bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu.
Salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM mengaku akan mundur jadi pengacara mantan tersangka kasus Vina itu. Tony RM mengaku merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Tony RM dituduh sengaja menghalangi Peggy Setiawan untuk bertemu dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Peggy, ngelarang-larang Peggy, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Peggy Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Menanggapi hal itu, Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Peggy Setiawan. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak, ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya, masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman. Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Terbongkar alasan Peggy Setiawan tak mau bertemu dengan Deddy Mulyadi setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka. Ferry Herianto, utusan Deddy Mulyadi menyebut Peggy menolak bertemu lantaran sibuk. Saat itu, Peggy diundang untuk hadir di acara Deddy Mulyadi di rumahnya, Lembut Pakuan beberapa waktu lalu. Undangan tersebut juga diberikan ke sejumlah pejabat Peggy Setiawan Cianjur, Egy Ripra, sampai keluarga terpidana kasus Vina. Ferry bercerita Deddy Mulyadi sampai menyiapkan mobil untuk menjemput Peggy Setiawan dan keluarganya di Cirebon, Jawa Barat. Sayangnya, Peggy tak menghadiri undangan tersebut, hingga disimpulkan Ferry bahwa Peggy sedang sibuk. Namun hal itu dibantah oleh pengacara Peggy Setiawan, Sugianti. Sugianti mengatakan Peggy tidak hadir bukan karena sibuk tapi karena kondisinya masih sensitif. Yanti khawatir kebersamaan kliennya dengan Peggy Cianjur, Egy Ripra, dan keluarga terpidana kasus Vina Cirebon akan menjadi isu negatif di media sosial. Selain itu, terungkap ternyata undangan yang diberikan Deddy Mulyadi hanya untuk Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan. Rudi Irawan pun berinisiatif untuk mengajak keluarganya termasuk Peggy Setiawan. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Oey Groseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oey Groseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oey Groseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam rekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Oey Groseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Tony RM mengaku hendak menyerah dan ogah jadi pengacara Peggy Setiawan lagi. Tak cuma itu, Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Usut punya usut, Tony mendadak ingin menyerah karena merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya.
Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Arianto Sutadi penasihat ahli Kapolri yakin bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, sorry, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu. Salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM mengaku akan mundur jadi pengacara mantan tersangka kasus Vina itu. Tony RM mengaku merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Tony RM dituduh sengaja menghalangi Peggy Setiawan untuk bertemu dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Peggy, ngelarang-larang Peggy, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Peggy Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Menanggapi hal itu, Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Peggy Setiawan. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak, ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya, masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman.
Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Terbongkar alasan Peggy Setiawan tak mau bertemu dengan Deddy Mulyadi setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka. Ferry Herianto, utusan Deddy Mulyadi menyebut Peggy menolak bertemu lantaran sibuk. Saat itu, Peggy diundang untuk hadir di acara Deddy Mulyadi di rumahnya, Lembut Pakuan beberapa waktu lalu. Undangan tersebut juga diberikan ke sejumlah pejabat Peggy Setiawan Cianjur, Egy Ripra, sampai keluarga terpidana kasus Vina. Ferry bercerita Deddy Mulyadi sampai menyiapkan mobil untuk menjemput Peggy Setiawan dan keluarganya di Cirebon, Jawa Barat. Sayangnya, Peggy tak menghadiri undangan tersebut, hingga disimpulkan Ferry bahwa Peggy sedang sibuk. Namun hal itu dibantah oleh pengacara Peggy Setiawan, Sugianti. Sugianti mengatakan Peggy tidak hadir bukan karena sibuk tapi karena kondisinya masih sensitif. Yanti khawatir kebersamaan kliennya dengan Peggy Cianjur, Egy Ripra, dan keluarga terpidana kasus Vina Cirebon akan menjadi isu negatif di media sosial. Selain itu, terungkap ternyata undangan yang diberikan Deddy Mulyadi hanya untuk Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan. Rudi Irawan pun berinisiatif untuk mengajak keluarganya termasuk Peggy Setiawan. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Oey Groseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oey Groseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oey Groseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam merekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Oey Groseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Tony RM mengaku hendak menyerah dan ogah jadi pengacara Peggy Setiawan lagi. Tak cuma itu, Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Usut punya usut, Tony mendadak ingin menyerah karena merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya.
Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, yakin bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu. Salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM, mengaku akan mundur jadi pengacara mantan tersangka kasus Vina itu. Tony RM mengaku merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Tony RM dituduh sengaja menghalangi Peggy Setiawan untuk bertemu dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Peggy, ngelarang-larang Peggy, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Peggy Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Menanggapi hal itu, Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Peggy Setiawan. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak, ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya, masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman. Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Terbongkar alasan Peggy Setiawan tak mau bertemu dengan Deddy Mulyadi setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka. Ferry Herianto, utusan Deddy Mulyadi, menyebut Peggy menolak bertemu lantaran sibuk. Saat itu, Peggy diundang untuk hadir di acara Deddy Mulyadi di rumahnya, Lembut Pakuan beberapa waktu lalu. Undangan tersebut juga diberikan ke sejumlah pejabat Peggy Setiawan Cianjur, Egy Ripra, sampai keluarga terpidana kasus Vina. Ferry bercerita Deddy Mulyadi sampai menyiapkan mobil untuk menjemput Peggy Setiawan dan keluarganya di Cirebon, Jawa Barat. Sayangnya, Peggy tak menghadiri undangan tersebut, hingga disimpulkan Ferry bahwa Peggy sedang sibuk. Namun hal itu dibantah oleh pengacara Peggy Setiawan, Sugianti. Sugianti mengatakan Peggy tidak hadir bukan karena sibuk tapi karena kondisinya masih sensitif. Yanti khawatir kebersamaan kliennya dengan Peggy Cianjur, Egy Ripra, dan keluarga terpidana kasus Vina Cirebon akan menjadi isu negatif di media sosial. Selain itu, terungkap ternyata undangan yang diberikan Deddy Mulyadi hanya untuk Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan. Rudi Irawan pun berinisiatif untuk mengajak keluarganya termasuk Peggy Setiawan.
Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oegroseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oegroseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam merekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Oegroseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Tony RM mengaku hendak menyerah dan ogah jadi pengacara Peggy Setiawan lagi. Tak cuma itu, Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Usut punya usut, Tony mendadak ingin menyerah karena merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Arianto Sutadi penasihat ahli Kapolri yakin bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudian ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu.
Salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM mengaku akan mundur jadi pengacara mantan tersangka kasus Vina itu. Tony RM mengaku merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Tony RM dituduh sengaja menghalangi Peggy Setiawan untuk bertemu dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Peggy, ngelarang-larang Peggy, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Peggy Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Menanggapi hal itu, Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Peggy Setiawan. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak, ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya, masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman. Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Terbongkar alasan Peggy Setiawan tak mau bertemu dengan Deddy Mulyadi setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka. Ferry Herianto, utusan Deddy Mulyadi menyebut Peggy menolak bertemu lantaran sibuk. Saat itu, Peggy diundang untuk hadir di acara Deddy Mulyadi di rumahnya, Lembut Pakuan beberapa waktu lalu. Undangan tersebut juga diberikan ke sejumlah pejabat Peggy Setiawan Cianjur, Egy Ripra, sampai keluarga terpidana kasus Vina. Ferry bercerita Deddy Mulyadi sampai menyiapkan mobil untuk menjemput Peggy Setiawan dan keluarganya di Cirebon, Jawa Barat. Sayangnya, Peggy tak menghadiri undangan tersebut, hingga disimpulkan Ferry bahwa Peggy sedang sibuk. Namun hal itu dibantah oleh pengacara Peggy Setiawan, Sugianti. Sugianti mengatakan Peggy tidak hadir bukan karena sibuk tapi karena kondisinya masih sensitif. Yanti khawatir kebersamaan kliennya dengan Peggy Cianjur, Egy Ripra, dan keluarga terpidana kasus Vina Cirebon akan menjadi isu negatif di media sosial. Selain itu, terungkap ternyata undangan yang diberikan Deddy Mulyadi hanya untuk Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan. Rudi Irawan pun berinisiatif untuk mengajak keluarganya termasuk Peggy Setiawan. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Oey Groseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oey Groseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oey Groseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam merekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Oey Groseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Tony RM mengaku hendak menyerah dan ogah jadi pengacara Peggy Setiawan lagi. Tak cuma itu, Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Usut punya usut, Tony mendadak ingin menyerah karena merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya.
Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Arianto Sutadi penasihat ahli Kapolri yakin bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu. Salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM mengaku akan mundur jadi pengacara mantan tersangka kasus Vina itu. Tony RM mengaku merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Tony RM dituduh sengaja menghalangi Peggy Setiawan untuk bertemu dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Peggy, ngelarang-larang Peggy, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Peggy Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Menanggapi hal itu, Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Peggy Setiawan. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak, ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya, masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman.
Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Terbongkar alasan Peggy Setiawan tak mau bertemu dengan Deddy Mulyadi setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka. Ferry Herianto, utusan Deddy Mulyadi menyebut Peggy menolak bertemu lantaran sibuk. Saat itu, Peggy diundang untuk hadir di acara Deddy Mulyadi di rumahnya, Lembut Pakuan beberapa waktu lalu. Undangan tersebut juga diberikan ke sejumlah pejabat Peggy Setiawan Cianjur, Egy Ripra, sampai keluarga terpidana kasus Vina. Ferry bercerita Deddy Mulyadi sampai menyiapkan mobil untuk menjemput Peggy Setiawan dan keluarganya di Cirebon, Jawa Barat. Sayangnya, Peggy tak menghadiri undangan tersebut, hingga disimpulkan Ferry bahwa Peggy sedang sibuk. Namun hal itu dibantah oleh pengacara Peggy Setiawan, Sugianti. Sugianti mengatakan Peggy tidak hadir bukan karena sibuk tapi karena kondisinya masih sensitif. Yanti khawatir kebersamaan kliennya dengan Peggy Cianjur, Egy Ripra, dan keluarga terpidana kasus Vina Cirebon akan menjadi isu negatif di media sosial. Selain itu, terungkap ternyata undangan yang diberikan Deddy Mulyadi hanya untuk Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan. Rudi Irawan pun berinisiatif untuk mengajak keluarganya termasuk Peggy Setiawan. Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan, Oegroseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oegroseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oegroseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam merekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Oegroseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Tony RM mengaku hendak menyerah dan ogah jadi pengacara Peggy Setiawan lagi. Tak cuma itu, Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Usut punya usut, Tony mendadak ingin menyerah karena merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya.
Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri, yakin bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudiana ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu. Salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM, mengaku akan mundur jadi pengacara mantan tersangka kasus Vina itu. Tony RM mengaku merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Tony RM dituduh sengaja menghalangi Peggy Setiawan untuk bertemu dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Peggy, ngelarang-larang Peggy, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Peggy Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Menanggapi hal itu, Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Peggy Setiawan. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak, ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya, masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman. Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Terbongkar alasan Peggy Setiawan tak mau bertemu dengan Deddy Mulyadi setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka. Ferry Herianto, utusan Deddy Mulyadi, menyebut Peggy menolak bertemu lantaran sibuk. Saat itu, Peggy diundang untuk hadir di acara Deddy Mulyadi di rumahnya, Lembut Pakuan beberapa waktu lalu. Undangan tersebut juga diberikan ke sejumlah pejabat Peggy Setiawan Cianjur, Egy Ripra, sampai keluarga terpidana kasus Vina. Ferry bercerita Deddy Mulyadi sampai menyiapkan mobil untuk menjemput Peggy Setiawan dan keluarganya di Cirebon, Jawa Barat. Sayangnya, Peggy tak menghadiri undangan tersebut, hingga disimpulkan Ferry bahwa Peggy sedang sibuk. Namun hal itu dibantah oleh pengacara Peggy Setiawan, Sugianti. Sugianti mengatakan Peggy tidak hadir bukan karena sibuk tapi karena kondisinya masih sensitif. Yanti khawatir kebersamaan kliennya dengan Peggy Cianjur, Egy Ripra, dan keluarga terpidana kasus Vina Cirebon akan menjadi isu negatif di media sosial. Selain itu, terungkap ternyata undangan yang diberikan Deddy Mulyadi hanya untuk Rudi Irawan, ayah Peggy Setiawan. Rudi Irawan pun berinisiatif untuk mengajak keluarganya termasuk Peggy Setiawan.
Nasib karir para penyidik yang menangani kasus Vina Cirebon di tahun 2016 dalam keadaan yang membahayakan. Ex-Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Oegroseno menyebut mereka yang terlibat dalam penanganan kasus tersebut kemungkinan besar mendapatkan sanksi tegas. Yang terberat, para penyidik dapat diganjar pemecatan dengan tidak hormat, PTDH, dari Polri. Nasib penyidik, kasus Vina, pasti suatu saat akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi tegas yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sidang kode etik, ujar Oegroseno. Namun, sebelum memberi sanksi, Oegroseno menyarankan agar para penyidik tersebut dilibatkan terlebih dahulu dalam mengungkap kasus ini. Hal itu bertujuan agar memudahkan dalam merekonstruksi kasus yang dipenuhi kejanggalan. Oegroseno mengatakan kasus ini makin terbuka terang bahwa bukan berlatar percintaan. Ia menduga kematian Vina dan Eki berkaitan dengan profesi Ibtu Rudiana sebagai anggota aktif polisi. Tony RM mengaku hendak menyerah dan ogah jadi pengacara Peggy Setiawan lagi. Tak cuma itu, Tony RM bahkan berencana mundur sebagai pengacara Peggy Setiawan. Usut punya usut, Tony mendadak ingin menyerah karena merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Hubungan Deddy Mulyadi dan Peggy Setiawan kini memang tak jelas juntrungannya. Tiba-tiba saja Peggy Setiawan dinarasikan sombong karena belum menemui Deddy Mulyadi. Upaya mempertemukan Deddy Mulyadi dengan Peggy Setiawan memang bukan hanya satu kali. Pertama saat hari kedua Peggy Setiawan bebas dari penjara. Saat itu Deddy Mulyadi menunggu Peggy Setiawan di sebuah kafe kawasan Bandung, tapi tidak berhasil bertemu. Setelah itu Peggy Setiawan juga tak hadir dalam acara syukuran di rumah Deddy Mulyadi. Terbaru Peggy Setiawan disebut-sebut menolak video call dengan Deddy Mulyadi. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Tony mengaku merasa tak tega meninggalkan Peggy Setiawan. Namun ia merasa tudingan netizen terhadapnya sudah keterlaluan. Tony RM mengatakan ia selalu dituduh memanfaatkan ketenaran Peggy Setiawan. Selain itu Tony juga merasa dituding mengatur hidup Peggy Setiawan usai bebas dari kasus Vina Cirebon. Sementara Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Arianto Sutadi penasihat ahli Kapolri yakin bahwa Ibtu Rudiana tidak melakukan rekayasa kasus Vina Cirebon di tahun 2016 seperti yang dituduhkan. Arianto yakin setelah dia mencoba mengkonfirmasi sendiri ke Ibtu Rudiana secara langsung. Namun memang, kata dia, dalam kasus ini memang ada beberapa yang menimbulkan beda pendapat. Tapi kalau perbedaan pendapat diasumsikan ini adalah rekayasa, saya kurang sependapat, kata Arianto Sutadi dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 29 Juli 2024. Namun untuk membuktikan perbedaan pendapat ini, kata dia, bisa dilakukan dengan sidang peninjauan kembali atau PK. Pada malam kejadian Vina dan Eki 2016 silam, kedua korban sempat dilaporkan sebagai korban kecelakaan. Namun dakwaan kemudian berubah menjadi pembunuhan berencana. Arianto ogah menjawab lebih dalam soal perubahan dakwaan ini. Namun Arianto tetap berupaya menjawab soal perubahan dakwaan di kasus Vina Cirebon tersebut. Dia mengatakan bahwa sejak pertama kali ditemukan, laporan polisi pertama kali pasti kecelakaan lalu lintas. Karena temuan korban di lapangan kemudian orang dari Polsek datang. Namun kemudian LP kecelakaan ini berubah menjadi LP pembunuhan berencana didasari temuan Ibtu Rudiana. Ibtu Rudian ini mendapat keterangan dari orang-orang yang diamankan atau yang kini menjadi terpidana kasus Vina Cirebon. Saat menjelaskan itu, Arianto sempat keceplosan menjelaskan apa yang dilakukan Ibtu Rudiana kepada para terpidana kalau itu. Tapi LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan dari temuannya Pak Rudiana, katanya. Dia, Rudiana, keterangan orang yang ditangkap itu, bukan, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia, kata Arianto. Untuk mengkonfirmasi, kata dia, belum lama ini dia baru menelepon Ibtu Rudiana soal itu.
Salah satu pengacara Peggy Setiawan, Tony RM mengaku akan mundur jadi pengacara mantan tersangka kasus Vina itu. Tony RM mengaku merasa lelah selalu disalahkan dalam polemik antara Peggy Setiawan dan Deddy Mulyadi. Tony RM dituduh sengaja menghalangi Peggy Setiawan untuk bertemu dengan Deddy Mulyadi. Saya itu capek dengerin orang-orang yang dikiranya saya ngatur-ngatur Peggy, ngelarang-larang Peggy, capek dengernya, kata Tony RM saat live TikTok bersama Abraham Silaban dan Peggy Setiawan. Tony berkata, bila ia sudah tak lagi menjadi pengacara Peggy Setiawan maka tak akan lagi disalahkan. Tony merasa ia selalu disalahkan dan dianggap menjadi penghalang Peggy Setiawan untuk bertemu Deddy Mulyadi. Menanggapi hal itu, Peggy Setiawan berharap agar Tony RM tak mundur sebagai pengacaranya. Kalau saya pribadi bakal ngerasa kehilangan karena selama ini saya sudah nganggap Pak Tony bapak kedua. Rasa sedih sih pasti ada, bakal terasa kehilangan, kata Peggy Setiawan. Peggy Setiawan tetap berharap agar Tony RM tak berhenti menjadi pengacaranya. Kalau saya sih gak, ditinggal, jangan sampai putus silaturahmi juga, karena sudah saya anggap bagian keluarga. Iya, masih ingin terus didampingi. Saya udah terlalu dekat sama Pak Tony, keluarga saya juga udah ngerasa nyaman. Semuanya juga, mereka sudah sangat berjasa, kata Peggy Setiawan. Terbongkar alasan Peggy Setiawan tak mau bertemu dengan Deddy Mulyadi setelah lepas dari statusnya sebagai tersangka. Ferry Herianto, utusan Deddy Mulyadi menyebut Peggy menolak bertemu lantaran sibuk. Saat itu, Peggy diundang untuk hadir di acara Deddy Mulyadi di rumahnya, Lembut Pakuan beberapa waktu lalu. Undangan tersebut juga diberikan ke sejumlah pejabat Peggy Setiawan Cianjur, Egy Ripra, sampai keluarga terpidana